Kembali di Metro Siang, pemirsa, kami akan menyoroti berkenaan dengan kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menjadi sorotan publik. Pihak kampus saat ini tengah melakukan investigasi menyeluruh melalui Satgas PPKS untuk mengungkap dugaan pelanggaran ini. Ya, jadi kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang diduga berisi komentar bernada seksual dan objektifikasi terhadap perempuan. Nah, percakapan ini diduga melibatkan sejumlah mahasiswa dan menyebut pihak-pihak di lingkungan kampus. Pihak Universitas Indonesia menegaskan penanganan kasus dilakukan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan pendekatan berbasis perlindungan korban. Proses yang dilakukan meliputi verifikasi bukti, kemudian pemanggilan pihak terkait, serta pendampingan bagi korban. Sementara itu di tingkat organisasi mahasiswa, sejumlah terduga pelaku sudah mendapatkan sanksi awal berupa pencabutan status keanggotaan. Pihak kampus menyatakan apabila terbukti, saat para ini pelaku dapat dikenakan sanksi tegas hingga drop out. Ya, tentu kasus ini membuat geger publik. Narasinya 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI terlibat pelecehan seksual. Faktanya, kasus ini terverifikasi sebagai kasus yang benar-benar sedang ditangani. Pihak kampus termasuk Fakultas Hukum dan Universitas Indonesia sudah mengakui adanya laporan dan melakukan proses investigasi resmi bersama dengan Satgas PPKS. Bahkan pihak kampus secara tegas menyatakan mengecam tindakan yang merendahkan martabat manusia dan berpotensi melanggar hukum. Lalu seperti apa fakta dan datanya kami paparkan di siang hari ini, pemirsa. Dari mulai kronologi, jadi kasus ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Awalnya kemudian ini ada laporan begitu, pelecehan seksual ini terungkap dari grup percakapan penghuni kosan. Dari keterangan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FH UI dan juga kuasa hukum korban, grup ini mulanya merupakan grup kos-kosan yang ada sejak 2024. Namun seiring waktu, arah pembicaraan di dalamnya berkembang menjadi percakapan yang merendahkan martabat perempuan. Jadi dari situlah kemudian laporan masuk dan kasusnya berkembang. Di 2025, sekitar 2025, dugaan pelecehan ini disebut sudah berlangsung. Ironisnya, sebagian besar korban dan pelaku berada dalam lingkar pergaulan yang sama. Mereka diketahui merupakan teman seangkatan. Bahkan ada yang berada dalam kelas yang sama. Selain itu, korban juga berasal dari berbagai tingkat, mulai dari adik tingkat hingga dosen. Di April 2026, kasus ini kemudian meledaklah ke publik setelah tangkapan layar percakapan ini tersebar di medsos. Tanggal 12 April 2026, pihak Fakultas Hukum UI resmi menerima laporan dan langsung melakukan penelusuran serta verifikasi. Sejak proses itu, kemudian investigasinya berjalan dengan melibatkan pihak fakultas, universitas, dan Satgas PPKS UI. Kita lanjutkan pemirsa di informasi berikutnya. Jumlah yang disebut bukan sedikit, 16 mahasiswa diduga terlibat dengan bentuk pelanggaran yang tidak tunggal. Bentuknya beragam mulai dari pelecehan verbal, komentar seksual, merendahkan perempuan. Kemudian pelecehan digital, diskusi tidak pantas di grup chat, ini juga termasuk di dalamnya. Nah, perkembangan terbaru kuasa hukum korban bahkan menyebut jumlah korban ini bisa mencapai 27 orang, termasuk mahasiswa dan juga dosen. Artinya, ini jadi bukan sekedar candaan internal dalam tanda kutip ya, tapi sudah masuk kategori kekerasan seksual berbasis gender, meski sebagian terjadi di ruang digital. Untuk sanksi apa? Nah, ini ada dua jalur yang saat ini juga sedang dibahas atau dikembangkan, kampus dan juga pidana. Pemirsa, kami tampilkan di sini potensi sanksinya. Bahwa dari sisi kampus, UI menegaskan jika terbukti pelaku ini bisa dikenakan sanksi akademik mulai dari skorsing hingga dikeluarkan. Penanganan ini merujuk pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS, aturan internal kampus dan kode etik akademik. Namun penting dicatat, sejauh ini prosesnya masih dominan di ranah etik dan administrasi kampus. Belum semua yang terlibat atau pelaku otomatis masuk ke ranah pidana. Ini tergantung dari hasil investigasi lanjutan nanti. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Maria Ulfah Ansor, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus ini. Para pelaku merupakan mahasiswa yang tengah mempelajari isu-isu penting, misalnya hak asasi manusia, martabat, dan juga hukum di Fakultas Hukum bergengsi di Indonesia. Nah, ia mendorong pihak kampus untuk tidak berhenti pada penanganan permukaan saja, melainkan juga menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya bentuk kekerasan serupa di luar ruang percakapan grup. Kita bergeser lagi pemirsa, di sisi lain fokus utama kampus bukan hanya soal menghukum pelaku. UI menegaskan bahwa identitas korban harus dilindungi.
korban mendapatkan pendampingan psikologis, hukum, dan akademik. Proses dijaga agar korban tetap bisa melanjutkan studi dengan aman. Ini penting sekali karena dalam banyak kasus kekerasan seksual di kampus, korban sering justru mengalami tekanan sosial kedua. Jadi kasus ini pemirsa menunjukkan satu hal penting bahwa pelecehan seksual di kampus ini tidak selalu berbentuk fisik, bisa dimulai dari kata-kata, obrolan, bahkan grup chat tertutup. Dan ketika ini terjadi, dampaknya nyata bukan hanya ke korban, tapi juga ke integritas institusi pendidikan itu sendiri. Karena ini Fakultas Hukum, tempat orang belajar soal keadilan, justru di situ publik berharap standar etiknya lebih tinggi. Kuasa hukum korban pelecehan seksual oleh 16 mahasiswa FHU ini, Timotius Rejagogo, menyatakan pemirsa, saat ini para korban masih merasa takut atas permasalahan yang terjadi. Ia berharap masyarakat luas ini bisa menjaga privasi para korban. Korban sendiri sebagaimana mungkin bisa dibayangkan ya, mereka bukannya sekarang sudah merasa tenang ataupun merasa senang dengan apa yang terjadi, tapi saat ini mereka juga merasa masih takut dan juga butuh perlindungan atas bagaimana perkembangan kasus ini yang menjadi begitu besar akhirnya. Makanya untuk saat ini kami juga meminta untuk kepada seluruh masyarakat dan publik untuk tetap mengedepankan perlindungan dan juga privasi para korban. Kami berharap hingga nanti akhir ini selesai, tidak ada korban yang mendapatkan tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun karena sudah berani untuk menyuarakan terkait kasus ini. Apabila dilihat dari dampaknya saat ini, dampak itu terhadap mental para korban itu sangat-sangat dahsyat ya. Jadi mungkin beberapa masyarakat juga tidak mengetahui secara detail ya, melihat secara langsung bagaimana dampak yang dirasakan oleh para korban. Tetapi dapat saya pastikan bahwasannya ini bukan hal yang dianggap ringan ataupun tidak berdampak begitu buruk bagi para korban. Oleh karena itu kami dari awal dan sampai sekarang tetap dalam satu suara bahwasannya kami menginginkan sanksi yang paling berat untuk para pelaku. Karena kampus kami, Universitas Indonesia, Fakultas kami, Fakultas Hukum tidak akan menjadi tempat yang aman selama para pelaku ini apabila nanti terbukti sudah melakukan hal-hal tersebut itu masih dapat berkeliaran di area kampus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.